Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmayani dengan NIM 2011-3004 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Adapun topik yang pertama akan saya bahas itu tentang sifat dan contoh piutang. Standar akuntansi keuangan menggolongkan piutang menurut sumber terjadinya dalam dua kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan atau jasa secara kredit, sedangkan piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha dan piutang lain-lain ini diharapkan bisa ditagih dalam waktu 1 tahun atau kurang, diklasifikasikan sebagai piutang lancar. Contoh dalam perkiraan yang biasa digolongkan sebagai piutang itu antara lain piutang usaha, wesel tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, uang jaminan, piutang lain-lain, dan penyisian piutang tak tertagih atau allowance for bad debts. Perkiraan piutang pemegang saham dan piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan dari sendiri, tidak digabung dengan perkiraan piutang karena sifatnya yang berbeda. Piutang dinyatakan sebesar jumlah tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada laporan bersih keuangan, diikuti dengan penyisian untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Adapun untuk tujuan pemeriksaan audit atau audit objektif piutang, yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. Jika akuntan publik atau auditor dapat meyakinkan dirinya itu berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif test bisa dipersempit. Yang kedua, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan, piutang dan penerimaan kas semuanya sudah dicatat secara akurat, semuanya merupakan transaksi yang benar-benar terjadi, tiada yang fiktif, dan semua sudah dicatat pada periode yang tepat. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan, piutang dan penerimaan kas semuanya sudah dicatat secara akurat, semuanya merupakan transaksi yang benar-benar terjadi, tiada yang fiktif, semua sudah dicatat pada periode yang tepat. Dan untuk memeriksa keabsahan dan keautentikan daripada piutang. Keabsahan ini maksudnya apakah piutang itu sah, masih berlaku dalam arti diakui oleh yang punya utang. Dan keautentikan itu maksudnya apakah piutang itu didukung oleh bukti-bukti yang otentik seperti sales order, delivery order yang sudah ditantangani oleh pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan telah menerima barang yang dipesan, dan faktur penjualan. Yang keempat, untuk memeriksa kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan penyisian piutang tertagih. Piutang harus disajikan di laporan bersih keuangan sebesar jumlah yang diperkirakan bisa ditagih. Karena itu jumlah yang diperkirakan tidak bisa ditagih harus dibuatkan penyisian dalam jumlah yang cukup. Terus selain itu, piutang yang sudah pasti tidak bisa ditagih harus dihapuskan dengan mendebit perkiraan penyisian piutang atau biaya penyisihan piutang dan mengkredit perkiraan piutang. Terus yang kelima, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena perdiskontoan wesel tagih. Jika perusahaan mempunyai wesel tagih yang diskontokan ke bank sebelum tanggal jatuh temponya, maka pada tanggal laporan bersih keuangan harus diungkapkan adanya kontingen liability yang berasal dari pendiskontoan wesel tagih tersebut. Karena jika pada tanggal jatuh tempo si penarik wesel tidak sanggup melunasi wesel tersebut ke bank, maka perusahaan yang mendiskontokan wesel tersebut ke bank yang harus melunasi wesel berikut bunganya ke bank. Terus yang keenam, untuk mengetahui apakah piutang yang tercantum dalam mata uang asing sudah dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs rupiah BI pada tanggal neraca. Yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian piutang di laporan bersih keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia atau SAKETAP. Terus ada juga tentang prosedur pemeriksaan atau audit prosedur piutang usaha yang disarankan. Yang pertama itu, pahami dan evaluasi pengendalian internal atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. Proses memahami dan mengevaluasi pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu proses pemeriksaan akuntan, karena hasil dari evaluasi pengendalian internal atas piutang berupa kesimpulan apakah pengendalian internal atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas berjalan efektif atau tidak. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal berjalan efektif, berarti luasnya pengujian atas kewajaran
saldo piutang per tanggal laporan posisi keuangan, dan saldo penjualan untuk periode yang diperiksa bisa dipersempit. Yang kedua, buat top schedule dan supporting schedule piutang per tanggal laporan posisi keuangan. Untuk menghemat waktu pemeriksaan, auditor harus meminta rincian-rincian dari piutang-piutang. Rincian-rincian ini berasal dari klien, dicantumkan tanggal terimanya dan dituliskan prepared by client. Dan harus diingat juga bahwa tugas auditor adalah memeriksa kewajaran laporan keuangan, bukan menyiapkan rincian atau menyusun laporan keuangan, karena laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Yang ketiga, minta aging schedule dari piutang usaha per tanggal laporan posisi keuangan yang antara lain menunjukkan nama baik pelanggan, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa subsequent collection-nya. Selain itu juga perlu diminta rincian piutang pegawai, isil tagih, uang muka, dan lain-lain per tanggal laporan posisi keuangan. Yang keempat, periksa matematikal akurasinya dan cek individual balance ke subledger, lalu totalnya ke general ledger. Auditor harus mencek penjumlahan dan rincian yang diberikan klien dan saldo masing-masing pelanggan atau pegawai harus dicocokkan dengan saldo menurut subledger piutang usaha. Lalu total dari masing-masing rincian dicocokkan dengan saldo general ledgernya. Jika ada saldo yang tidak cocok atau ditemukan kesalahan penjumlahan, beritahu kepada klien dan minta mereka memperbaikinya. Yang kelima, tes cek umur piutang dan dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Yang keenam, kirimkan konfirmasi piutang, tentukan dan tuliskan dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirimi surat konfirmasi. Tentukan apakah yang akan digunakan konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. Cantumkan nomor konfirmasi baik di schedule piutang maupun di surat konfirmasi, dan jawaban konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaannya dan juga buat ikhtisar dari hasil konfirmasi. Terus yang ketujuh, periksa subsequent collection-nya dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan. Perhatikan bahwa yang dicatat sebagai subsequent collection hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang sedang diperiksa. Yang kedelapan, periksa apakah ada wesel tagih yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Yang kesembilan, periksa dasar penentuan allowance for bad debts dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Karena jika terlalu besar berarti laba perusahaan akan terlalu kecil, dan jika allowance-nya terlalu kecil berarti laba perusahaan akan overstate. Yang ke-10, tes sales cut off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Periksa apakah barang-barang yang dijual melalui sales invoice sebelum tanggal laporan posisi keuangan sudah dikirim per tanggal laporan posisi keuangan. Kalau belum dikirim, cari tahu alasannya, dan periksa apakah ada faktur penjualan dari tahun yang diperiksa yang dibatalkan dalam periode berikutnya. Selanjutnya, periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file untuk mengetahui apakah ada piutang yang disajikan sebagai jaminan. Dan lakukan prosedur analisis terhadap piutang dan penjualan. Di sini, bandingkan saldo piutang tahun berjalan dengan tahun lalu, apakah ada kenaikan atau penurunan yang signifikan. Terus, bandingkan rincian piutang usaha tahun berjalan dengan tahun lalu. Bandingkan akun receiver lalu over dan rata-rata dari rupiah piutang berjalan dengan tahun lalu. Selanjutnya, periksa apakah penyajian piutang dalam laporan posisi keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAKETAP. Dan terakhir, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, wassabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.